Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta. Pada video kali ini kita akan membahas soal psikotes masuk Polri untuk tahun 2022 part 1. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video update dari channel ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk di soal pembahasan yang pertama. Modul psikotes. Pada tahap yang pertama, kita akan belajar tentang tes analogi. Apa sih tes analogi? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tes analogi itu artinya tes pandanan hubungan. Merupakan bentuk tes yang dilakukan untuk menilai kemampuan dan pengetahuan seorang perihal makna kata dan fungsi kata. Intinya kita mencari hubungan antar satu kata dengan kata lain. Misalnya nih, kita lihat di nomor 1. Batur, gunung. Apa sih hubungan antara batur dengan gunung? Ada yang tahu nggak? Batur ini adalah salah satu nama gunung di Indonesia. Sehingga hubungan antara batur dengan gunung ini adalah batur salah satu nama gunung di Indonesia. Sungai, danau, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya, jadi salah. Laut, Arafuru. Nah, ini kebalik. Seandainya Arafuru di depan, laut di belakang, ini jawabannya benar. Tapi karena kebalik, jawabannya salah. Bengawan, Solo. Bengawan itu adalah salah satu nama sungai. Kalau ini kata-katanya sungai, ini benar. Ini berarti ini salah. Merkurius, planet. Merkurius salah satu nama planet. Benar nggak? Ya, benar. Merkurius adalah salah satu nama planet di tata surya. Semeru, Jawa, salah. Seharusnya kalau ini gunung, berarti jawabannya benar. Tapi karena jawabannya Jawa, berarti salah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2. Maret, Juni. Apa hubungan Maret dengan Juni? Maret dengan Juni, apa hubungannya? Setelah itu kalian lihat, di sini ada kata Rabu. Rabu. Apa hubungan Maret dengan Juni? Sehingga kita bisa mencari hubungan Rabu dengan hari yang lain. Kita tahu di dalam kalender urutan nama bulan itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. April, Mei, Juni. Jadi ada 2 bulan yang dilewati. Jadi sama antara Rabu dengan hari apa yang dilewati. Misalnya Rabu, habis Rabu apa? Kamis. Habis Kamis, Jumat. Habis Jumat, Sabtu. Jadi jawabannya adalah Sabtu. Sama hubungan antara ini dengan ini, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, mungkin teman-teman udah semakin paham ya hubungannya. Lebah, madu. Apa hubungan lebah dengan madu? Lebah itu menghasilkan madu. Lebah menghasilkan madu. Kira-kira di sini jawaban yang tepat yang mana? Kuda lari, salah. Kuda bergerak dengan lari. Belalai, gajah, salah. Sapi menghasilkan susu, benar? Ya, benar. Sapi menghasilkan susu. Burung terbang, salah. Harimau cakar. Nah, gitu cara mencari pandanan kata. Oke, kita coba jawab yang lain lagi. Cair dengan encer. Ada yang tahu nggak hubungan antara cair dengan encer? Cair dengan encer. Kira-kira jawaban di sini apa? Kalau di sini kental. Pekat, kuat, hitam, deras, lebat. Kira-kira mana? Cair itu sifatnya encer. Berarti apa yang sifatnya kental? Ya, jawabannya pekat. Ya. Indonesia melati. Belanda kira-kira apa? Sakura, matahari, edelweiss, anggrek, tulip. Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Hubungan antara Indonesia dengan melati. Indonesia memiliki nama bunga yaitu bunga melati. Belanda memiliki bunga khasnya adalah tulip, ya. Kalau sakura, ada yang tahu nggak sakura? Sakura Jepang. Nah, gitu ya cara menjawabnya. Ini cara jawabnya kalian harus cepat ya. Ini saya mencontohkan pelan
supaya kalian bisa memahami. Tapi dalam mengerjakan soal tes nanti kalian harus cepat karena waktunya itu juga pendek. Afrika Asia, apa sih hubungan Afrika dengan Asia? Ada yang tahu nggak? Ya, Afrika itu adalah benua, Asia adalah benua, berarti benua dengan benua. Kita cari hubungan yang sama antara A sampai E. Eropa benua, Indonesia negara, salah ya. Benua ini negara. Amerika dengan Argentina, Amerika benua, Argentina itu negara, salah. Amerika itu bukan nama negara ya. Negaranya itu namanya USA, benuanya Amerika, berarti salah. Kanada negara, Nigeria negara. Nah, ini baru benar. Negara. Jadi bukan berarti kita mencari yang benua-benua juga. Bukan, tetapi kita mencari yang pandangannya sama. Ini benua dengan benua, berarti negara dengan negara. Prancis itu negara, Eropa itu benua, salah. Jepang negara, Asia benua, salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Kita lanjut nomor 7. Tahu kedelai. Kira-kira apa hubungan dengan tahu dengan kedelai? Cabai sambal, susu yogurt, manisan gula, tomat saus, roti terigu. Kira-kira apa? Hubungan antara tahu dengan kedelai itu adalah tahu dihasilkan oleh kedelai. Tahu dihasilkan oleh kedelai. Cabai hasilkan sambal, salah. Cabai dihasilkan sambal. Susu itu dari yogurt, benar atau salah? Salah, harusnya yogurt dihasilkan dari susu. Kebalik ya. Manisan gula, apa hubungannya? Salah ya. Tomat saus, harusnya saus berasal dari tomat. Roti terigu, benar atau salah? Ya, benar ya. Roti itu dihasilkan dari terigu. Oke, sambil ingat-ingat, ini jawabannya apa tadi? Ya, Kanada, Nigeria, ini bunga tulip. Rabu, ini Sabtu. Lebah menghasilkan madu, berarti sapi menghasilkan susu. Oke, kita lanjut lagi di soal selanjutnya ya. Nomor 8. Barat laut. Kira-kira apa hubungan barat laut dengan tenggara? Barat laut. Oke, kita pahami dulu arah mata angin ya. Barat laut. Yang atas namanya utara, bawah selatan, timur, barat. Di sini timur laut, barat laut, tenggara, barat daya. Oke, apa hubungan antara barat laut? Barat laut itu di sini. Tenggara itu di sini. Nah, hubungannya adalah kebalikan atau berlawanan arah ya, berlawanan arah. Kita cari yang berlawanan arah. Barat daya, timur laut. Barat daya, timur laut. Nah, ini berlawanan ya, ini dengan ini. Berarti benar nih. Kalau barat daya tenggara salah. Utara timur salah. Barat selatan salah. Barat laut, timur laut juga salah. Berarti jawabannya A. Perwira menengah itu namanya kolonel. Nah, ini hubungannya kayak gitu ya. Udah jelas ya. Perwira menengah itu namanya kolonel. Kira-kira Tantama sersan kepala, salah. Bintara itu prajurit 1, salah. Sersan mayor Bintara, benar? Salah. Tantama kepala namanya kopral kepala, ya benar ya. Kalau nanti kalian pelajari di susunan jabatan di Polri atau TNI, nanti kalian bisa memahami ini. Ini sekedar teman-teman pahami dulu ya. Teheran, Iran. Apa hubungan antara Teheran dengan Iran? Oke, jawabannya apa kira-kira? Barcelona Spanyol, Mekah Saudi Arabia, Baghdad Irak, Indonesia Jakarta, Dakar Bangladesh. Udah tahu hubungannya? Ya. Hubungannya adalah Teheran adalah nama ibu kota dari Iran. Berarti kita mencari nih yang nama ibu kota, bener. Barcelona Spanyol, salah. Harusnya Madrid ya. Madrid ibu kota Spanyol. Mekah Saudi Arabia, benar atau salah? Salah, harusnya Riyadh. Baghdad Irak, ya benar ya. Baghdad itu ibu kota dari Irak. Indonesia Jakarta, kebalik ya, harusnya Jakarta di sini, Indonesia di sini. Nah, jadi letak ini juga berpengaruh ya teman-teman. Jangan sampai mentang-mentang, oh Indonesia Jakarta ini jawabannya. Enggak, Indonesia kan di sebelah kiri,
Sementara Iran ini kan di sebelah kanan, nama negara sebelah kanan, nama ibu kota sebelah kiri. Jadi letak ini juga berpengaruh. Oke, kita lanjut. Ini saya bersihkan dulu. Kita lanjut nomor 11. Steffi Graf, Jerman tenis. Kira-kira apa hubungannya? Maradona sepak bola Argentina, Rudy Hartona Indonesia bulu tangkis, Michael Jordan Amerika Serikat, Rottweiler Inggris tenis, Mike Tyson Inggris tinju. Oke, kira-kira yang mana? Yang udah pasti adalah yang salah ini ya. Michael Jordan itu bukan renang tapi pembasket ya, main basket. Oke, apa sih hubungannya? Kita pahami dulu. Hubungannya adalah Steffi Graf itu adalah nama petenis dari Jerman. Nah, jadi hubungannya kayak gitu. Steffi Graf nama petenis dari Jerman. Maradona sepak bola. Harusnya di sini sepak bola ya. Nama cabang olahraganya di sebelah kanan. Ya, jadi ini salah. Kalau ini di sebelah sini, ini udah bener. Rudy Hartono bulu tangkis, ya bener, Indonesia. Ya, udah bener ini ya. Letaknya sama, negara di tengah, cabang olahraga sebelah kanan. Nah, yang lain udah pasti salah ya. Kita udah tahu jawabannya. Islam, nama agama, Nuzulul Quran, masjid, apa kira-kira? Yuk, Katolik gereja, Buddha wihara, Weda Hindu, Kristen Pasca wihara, Hindu Saraswati Pura. Kira-kira yang mana? Oke, udah tahu jawabannya? Islam, nama negara. Islam, nama agama. Nuzulul Quran adalah nama hari besar. Masjid adalah tempat ibadah. Oke, kita cari Katolik, gereja, salah. Ya, ini harusnya nama hari besar. Buddha, wihara, salah juga ya. Weda, Hindu. Nah, ini harusnya nama agama, salah. Kristen, oke benar. Pasca, benar. Wihara, salah. Harusnya gereja ya, bukan wihara. Hindu, ya benar. Saraswati, benar. Pura, nama tempat ibadahnya, ya. Nah, ini teman-teman harus juga mengetahui tentang pengetahuan umum ya, nama-nama agama, nama-nama tempat ibadah, dan juga nama-nama hari besar. Ini sebagai pengetahuan umum. Oke, kita lanjut nomor 13. Avandi, pelukis Indonesia. Apa hubungannya? Mirip sama nomor 11 ya. Avandi adalah pelukis berasal dari Indonesia. Kira-kira yang mana? Ini agak jarang ya kita dengar nama-namanya dari luar negeri. Ya, jawabannya adalah Beethoven, komponis dari Jerman. Oke, ke-14, kuda istal, burung. Ada yang tahu nggak istal itu apa? Ini pengetahuan umum ya, pengetahuan tentang istal. Ya, istal itu adalah nama tempat kandang kuda ya. Kuda memiliki tempat tinggal namanya istal. Burung, ya udah pasti semua udah tahu ya. Burung tempat tinggalnya apa? Ya, nama tempat tinggalnya adalah sangkar. Ya, Suaka Marga Satwa ini bukan ya. Kenapa? Ini tempat perlindungan hewan-hewan langka. Ya. Oke, lanjut transportasi sepeda. Apa hubungannya? Kira-kira mana yang benar? Yuk. Hutan Dewan, Mancung Hidung, truk bis, rambut ikal. Ya, jawabannya adalah, kita cari dulu hubungannya. Transportasi, salah satunya sepeda. Ya, sepeda ini adalah salah satu alat transportasi. Hewan hutan, salah. Dahan pohon, bener nggak? Bukan. Dahan bukan salah satu nama pohon. Harusnya kalau cemara ini bener. Ini bagian dari tubuh pohon. Mancung hidung, hidung salah satu nama mancung, salah. Bis, truk, ini sama-sama alat transportasi ya, salah. Ikal, rambut, ikal salah satu jenis rambut, ya benar ya. Sepeda salah satu jenis transportasi. Pantai pasir, pantai pasir, apa hubungannya? Kira-kira yang mana yang benar? Oke, kita cari dulu hubungannya. Pantai memiliki pasir, langit memiliki bintang. Nah, benar ya. Bulan memiliki matahari, salah. Sungai memiliki ikan. Kenapa bukan yang ini? Oke, kita pahami dulu. Pasir di sini adalah benda mati. Bintang juga benda mati.
ikan itu makhluk hidup ya, jadi nggak ada salah hubungannya ya. Pohon memiliki hutan, salah ya. Laut memiliki ombak. Ombak ini adalah fenomena alam ya, bukan benda. Bendanya air, cuma kan karena dia menggelombang itu namanya ombak. Oke, lanjut. Melati, bunga, kebun, apa hubungannya? Kira-kira mana yang benar? Harimau, buas hutan, ganggang hewan laut, pesut ikan sungai, jalak hutan burung, jangkrik serangga kotak. Kira-kira yang mana? Oke, kita lihat hubungannya dulu. Melati itu adalah salah satu bunga yang hidup di kebun. Ya, ini hubungan ketiga kata ini. Harimau adalah salah satu, nah ini salah. Buas harusnya hewan ya. Kalau hewan ini benar. Ganggang adalah salah satu hewan, salah. Ya. Ganggang itu tumbuhan ya. Dia itu menghasilkan makanan ya. Karena dia memiliki klorofil, jadi bukan hewan. Pesut, nama ikan di sungai. Nah, benar. Melati, nama bunga di kebun. Pesut, nama ikan di sungai. Ya. Jalak, burung. Nah, ini harusnya burung. Kalau burung benar. Jangkrik, serangga, kotak. Harusnya di kebun atau di rumput-rumput ya. Oke, jawabannya C. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Gula semut. Kira-kira yang mana jawabannya? Bunga lalat, sawah kerbau, bangkai hewan, burung gagak, sungai ikan, lebah bunga. Oke, triksnya teman-teman harus jawab dengan cepat ya. Ini saya perlahan supaya teman-teman memahami cara mengerjakannya. Gula. Apa hubungan gula dengan semut? Gula itu dimakan semut. Ada gula, ada semut ya. Gula itu dimakan semut. Bunga dimakan lalat, salah ya. Kotoran harusnya ya. Sawah dimakan kerbau, salah. Bangkai hewan dimakan burung gagak. Nah, ini benar. Ya, makanan burung gagak itu kan bangkai ya, bisa bangkai hewan ya. Atau bangkai manusia juga bisa. Cuma kan kalau manusia kan kebanyakan dikubur. Jadi nggak dimakan nggak dimakan burung. Tapi kalau hewan-hewan kalau hewan-hewan mati menjadi bangkai itu dimakan burung. Oke, lanjut. Beras, nasi, makan. Kira-kira mana yang benar? Roti terigu makan, tembakau rokok jual, susu yogurt minum, teh seduh minum. Oke, mungkin ada yang sudah tahu ya jawabannya ya. Kita cari hubungannya dulu. Beras itu diolah menjadi nasi. Setelah diolah itu dimakan. Nah, itu hubungannya ya. Air itu diolah jadi rebus. Loh, salah. Roti diolah jadi terigu, salah ya. Harusnya terigu diolah jadi roti. Tembakau itu diolah jadi rokok. Iya, benar. Setelah diolah dijual, salah. Harusnya dihisap. Rokok itu dihisap ya. Susu itu diolah jadi yogurt. Setelah yogurt diminum. Iya, benar ya. Susu itu diolah jadi yogurt. Yogurt itu diminum. Nah, teh itu diolah jadi seduh. Nah, salah. Harusnya diolah itu jadi es teh. Nah, atau jadi teh susu dan lain-lain. Oke, lanjut nomor 20. Virus, penyakit. Apa hubungannya? Api kebakaran, rokok menyala, cat lukisan, penyakit obat, mobil kecelakaan. Harus cepat ya jawabnya ya. Virus itu menyebabkan penyakit. Api menyebabkan kebakaran. Ya, udah benar. Rokok menyebabkan menyala, salah. Cat menyebabkan lukisan. Penyakit menyebabkan obat, salah juga. Oke, itu jadi jawabannya. Nah, sambil nginget-nginget ya. Ini tadi jawabannya apa? Pesut. Ini tadi apa? Rudi Hartono. Ini adalah Saraswati ya, Hindu Saraswati Putri. Ini Beethoven. Ini tadi Sangkar. Oke, itu 20 soal. Kita lanjut di tes selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tes sinonim. Apa sih tes sinonim? Mungkin teman-teman udah sering tahu ya. Jadi sinonim itu merupakan bentuk tes yang dilakukan untuk mengetahui pembendaharaan kata dari seseorang, terutama untuk mencari dan mendapatkan pandanan atau persamaan kata yang tepat. Jadi sinonim itu artinya persamaan kata yang tepat. Kalau teman-teman, ini tips buat teman-teman yang ingin menambah
perbendaharaan kata itu sering membaca Kamus Bahasa Indonesia, karena di sana ada ribuan ya, sampai ratusan mungkin kata atau bahasa Indonesia yang mungkin kita selama ini belum mengetahuinya. Sehingga ketika nanti ada pertanyaan sinonim, teman-teman bisa langsung menjawab dengan benar. Jadi kuncinya di sini adalah perbendaharaan kata yang banyak. Oke, langsung saja kita coba bahas nomor 1. Yang pertama adalah kausal. Ada yang tahu nggak pengertian dari kausal? Apakah persamaan katanya sebab akibat, untung rugi, menang kalah, besar kecil, naik turun? Kira-kira apa sih pengertian dari kausal? Jadi kausal itu berarti hubungan yang bersebab akibat. Ya, jadi jawabannya ini A, sebab akibat. Kuartal, kira-kira persamaannya apa? Tahun, semester, bulan, 3 bulan, 4 bulan. Oke, ada yang tahu nggak kuartal itu apa? Kuartal itu artinya 1/4 tahun. Kalau kita bagi 12 dibagi 4 itu jadi 3. Jadi 3 bulan. Kuartal biasa disebut dengan 3 bulan. Atau nama lainnya triwulan. Pampas. Ada yang tahu nggak? Pampas. Pampas, rampas, pembayaran, kekalahan, pengambilan, ganti rugi. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah ganti rugi. Jadi pampas itu artinya ganti rugi atau denda. Ya, denda atau ganti rugi. Nomor 4, saham. Ayo, ini siapa yang sering investasi saham? Pasti tahu nih artinya tentang saham. Ikut perhitungan adil laba bagian. Kira-kira apa saham? Ya, jawabannya adalah bagian ya. Bukan laba. Laba itu nama lainnya profit atau keuntungan ya. Jadi bukan laba. Yang benar itu saham. Ketika teman-teman berinvestasi saham, artinya teman-teman ikut ambil bagian dari perusahaan itu, dari keuntungannya. Oke, selanjutnya amputasi. Amputasi apa? Pengurangan, pemendekan. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, mungkin teman-teman udah sering tahu ya, amputasi itu artinya ketika di kesehatan, mungkin di kedokteran, ya potong ya. Misalnya tanganmu diamputasi, artinya tangannya dipotong, atau kakinya diamputasi, bagian tubuh tangan atau kaki yang biasanya dipotong untuk menyelamatkan jiwa. Nah, oke, prospek. Oh, prospeknya kerjanya bagus. Kira-kira apa? Baik, harapan, menjanjikan, untung, menguntungkan. Ayo, ini sangat tricky banget. Jawabannya adalah harapan. Ya, bukan menjanjikan ya. Saya memberikan prospek, saya menjanjikan enggak, saya memberikan janji enggak. Jadi prospek itu artinya harapan. Oh, harapannya gimana? Prospeknya bagus, harapannya bagus. Prospeknya buruk, artinya harapannya buruk. Jadi harapan atau kemungkinan ya. Proteksi. Nah, yuk. Proteksi diri dengan minum ini. Nah, apa kira-kira proteksi? Halangan, hambatan, perlindungan, perwakilan, pengawasan. Ya, benar ya. Perlindungan. Memproteksi diri artinya memberi perlindungan terhadap diri. Oke, lanjut elegan. Ada yang tahu nggak elegan itu artinya apa? Cantik, anggun, menawan, menarik, rupawan. Nah, ini hampir mirip semua ya. Kata-kata ini jadi agak tricky banget soal ini. Elegan, ada yang tahu? Elegan itu artinya anggun ya, atau elok, atau rapi ya, itu sama aja, elegan. Bukan menawan, cantik ya. Jadi ingat ya, elegan itu anggun. Oke, lanjut. Nomor 9. Kira-kira batil. Batil itu artinya apa? Batil. Biasanya di agama kita dikatakan itu batil. Nah, itu ya udah tahu ya, itu salah gitu ya. Itu salah. Jadi batil itu hukumnya salah. Batil itu artinya salah ya. Jadi kalau di dalam Islam
dikatakan batil itu berarti salah ya. Lanjut, dialogis. Dialogis ada yang tahu artinya dialogis? Bersifat bebas terbuka, bersifat bebas dan terbuka, bersifat terbuka dan komunikatif, bersifat terbuka dan bebas untuk debat, bersifat tertutup namun bebas untuk debat. Kira-kira apa? Dialogis. Dia dalam berbicara dialogis banget. Ya, artinya bersifat terbuka dan komunikatif ya. Biasanya dialogis itu identik dengan kata-kata komunikatif. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya nomor 11. Ustadz. Ada yang tahu Ustadz? Pemuka agama, pemimpin agama, kiai, ulama, guru agama. Teman-teman mungkin pernah belajar bahasa Arab pasti tahu jawabannya. Ya, jawabannya Ustadz itu adalah guru agama. Oke, vitalitas. Kekuatan, semangat hidup, gairah, ketahanan tubuh, daya hidup. Vitalitas. Nah, ini biasanya obat vitalitas. Kira-kira apa? Iya, ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah daya hidup. Gen. Kira-kira persamaannya apa? Faktor keturunan, kesamaan leluhur, sifat kehidupan, kesamaan hidup, faktor warisan. Kira-kira apa? Gen. Ya, udah jelas ya. Biasanya gen itu identik dengan kata-kata keturunan ya. Jadi jawabannya faktor keturunan. Genial. Nah, ayo kira-kira jawabannya apa? Memikat, cerdas, sakti, besar sekali, luar biasa. Menurut teman-teman yang mana? Genial. Genial artinya luar biasa. Nah, jadi persamaan kata dari genial itu bisa kata hebat atau luar biasa. Oke, kita lanjut di soal nomor 15. Magang. Kira-kira apa magang? Magang, calon direktur, calon ahli, calon jadi, calon majikan, calon pejabat. Ayo. Biasanya kalau teman-teman kerja itu disuruh magang dulu. Artinya magang itu apa? Oke. Ya, jawabannya adalah calon ahli. Ya, kita kan sebelum menjadi ahli itu harus magang dulu. Nah, magang itu artinya kita ini calon ahli. Nomor 16. Patriot. Kira-kira apa patriot? Pendekar bangsa, pejuang tanah air, pahlawan bangsa, pembela tanah air, pengawal bangsa. Kita harus menjadi warga yang patriot. Ya, patriot itu adalah pembela tanah air ya, bukan pejuang tanah air ya, tapi pembela tanah air. Semua masyarakat atau semua rakyat Indonesia itu patriot, artinya pembela tanah air. Oke, kita lanjut di soal nomor 17, infra. Nah, ini mungkin agak jarang ya. Tapi teman-teman kalau di IPA itu mungkin sudah sering ya, bawah, atas, lebih, kurang, setara. Infrasonik, ultrasonik, audiosonik. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih. Infra itu artinya adalah bawah ya. Jadi kalau di frekuensi bumi itu ada namanya infrasonik, infra ya, infrasonik, infra, baru audio, baru ultra. Nah, jadi kalau audio itu tengah-tengah, kalau infra itu bawah ya, jadi di bawah 20 Hz. Kalau ultra itu di atas 20.000 Hz, berarti atas. Infrasonik. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Kolektif. Kira-kira apa kolektif? Kolektif jawabannya apa kira-kira? Serentak, secara sekaligus, secara gabungan, seketika, secara mandiri. Daftar harus kolektif. Nah, biasanya kayak gitu. Atau kalau mau masuk harus secara kolektif ya. Oke, kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah gabungan, secara gabungan. Jadi kolektif itu secara bersama-sama atau gabungan. Diversifikasi. Kalau teman-teman belajar tentang bisnis mungkin ini udah tahu nih. Ada namanya produk diversifikasi ya. Apa produk diversifikasi. Jadi apa artinya? Penyamaan,
keanekaragaman, pembudidayaan, penyetaraan, penyesuaian. Ya, biasanya kita kenal dengan penganekaragaman ya. Jawabannya adalah B. Karena kan produk itu diversifikasi, misalnya produk minuman nih. Minuman itu ada macamnya ya, banyak. Ada minuman jus, ada minuman kopi, ada minuman teh. Nah, ini namanya penganekaragaman atau diversifikasi. Oke, lanjut. Cagar, ada yang tahu nggak? Cagar persamaannya apa? Suaka, fauna, flora, luas, lindungan, Cagar, ada yang tahu nggak? Cagar. Kalau teman-teman belajar, biasanya ada namanya cagar alam. Berarti cagar ini persamaannya apa? Ya, jawabannya adalah lindungan. Jadi cagar alam itu tempat perlindungan. Suaka marga satwa itu artinya tempat perlindungan hewan. Kalau cagar alam itu tempat perlindungan tumbuhan yang mau punah. Ya, misalnya bunga bangkai, ya, terus bunga rafflesia. Nah, itu tempatnya namanya cagar alam. Oke, itu 20 soal tentang sinonim. Oke, kita lanjut di tes selanjutnya, yaitu tes antonim ya. Mungkin teman-teman udah tahu nih, tes antonim artinya tes lawan kata. Ini adalah salah satu bagian di psikotes masuk Polri ya. Jadi buat teman-teman harus tetap dipelajari, jangan menganggap remeh tes antonim ya. Walaupun ini kita sudah mengerti ya, tapi nggak ada salahnya untuk belajar. Oke, kita bahas satu persatu. Dari nomor 1, analog. Ada yang tahu nggak pengertian dari analog? Setelah itu kita cari lawan katanya. Analog sama, serupa, berbeda, mirip, bertentangan. Kira-kira artinya apa sih analog? Oke, kalau yang belum tahu, analog itu artinya sama. Ya, sama. Kalau sama berarti lawan katanya apa? Ya, jelas kalau sama lawan katanya berbeda. Lanjut, mudorot. Ada yang tahu artinya enggak? Biasanya kalau kita belajar di agama Islam, itu kita kenal dengan kalau makan jangan berlebihan, mudorotnya banyak. Nah, kira-kira apa mudorot? Lawan katanya untung, rugi, gagal, berhasil, berhalangan. Kira-kira apa? Mudorot itu artinya kerugian, ya, rugi, kerugian. Kalau rugi berarti lawan katanya untung. Ya. Lanjut, niscaya. Lawan katanya apa? Boleh tidak, pasti, seharusnya, semisal, kadangkala. Kita pahami dulu apa sih artinya niscaya itu. Niscaya artinya tentu atau pasti. Ini juga benar, ya, sama aja. Kira-kira lawan katanya apa? Kalau ini udah pasti salah, jawabannya jelas ya, boleh tidak. Jadi kemungkinan itu juga lawan kata dari niscaya. Karena lawan kata pasti itu mungkin, bisa jadi. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 4, sempit ya, udah tahu ya. Kira-kira apa yo? Jawabannya adalah longgar. Celananya sempit, lawan katanya celana longgar. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Apik. Ayo, apik kira-kira apa? Apik, lawan katanya apik. Oh, bajunya apik. Kalau rapi enggak ya, itu udah persamaannya. Kira-kira apa? Apik. Lawan katanya berantakan ya. Oh, ruangannya apik berarti rapi, atau bisa juga bersih atau tersusun bagus. Nah, itu namanya apik. Berarti lawan katanya berantakan. Lazim. Ada yang tahu nggak artinya lazim? Kalau sudah tahu, kira-kira lawan katanya apa? Tidak biasa, kaprah, umum, aneh, asing. Itu sudah jadi aktivitas lazim di masyarakat saat ini. Berarti lazim itu berarti artinya sudah biasa. Ya enggak? Coba teman-teman susun kata-kata saya tadi. Kegiatan itu sudah biasa dilakukan saat ini. Ya, nyambung kan? Berarti lawan kata sudah biasa, ya udah jelas tidak biasa.
Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 7, sumir. Lawan katanya apa? Ringkas, pendek, singkat, panjang, bertambah. Kita tahu persamaan dari sumir itu artinya singkat. Singkat berarti lawan katanya panjang ya. Jawabannya panjang. Nomor 8. Nomor 8, rentan. Kira-kira lawan katanya apa? Perkasa, kuat, tinggi, sulit, kebal. Kira-kira apa? Rentan persamaannya apa? Kalau teman-teman sering nonton bola ya. Oh, pemain ini rentan cedera ya. Pemain ini rentan cedera. Berarti pengertian rentan itu apa? Dia itu mudah terkena penyakit gitu loh. Jadi jawabannya kebal. Nomor 9. Kira-kira pertanyaannya adalah rutin. Pekerjaan itu dilakukan secara rutin. Artinya rutin itu apa? Kalau sudah tahu, kira-kira lawan katanya apa? Tetap, berulang, insidental, tertentu, khusus. Oke, kalau teman-teman yang belum tahu, rutin itu artinya dilakukan secara teratur ya, atau beraturan ya, teratur. Misalnya jadwal itu namanya rutin, sehingga lawan kata dari secara teratur tetap salah, berulang salah. Insidental ya. Insidental itu artinya suatu kegiatan yang tidak pasti. Artinya bisa jadi hari ini ada, minggu depan nggak ada, besok nggak ada. Itu artinya insidental ya. Kalau teman-teman pahami, ada namanya kegiatan insidental, artinya kegiatan yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Intinya nggak teratur. Oke, kita lanjut nisbi. Ada yang tahu nggak artinya nisbi? Lawan katanya apa? Bebas, muncul, bergerak, tetap, absolut. Kita pahami dulu nih, nisbi itu artinya relatif. Ya, tergantung. Kalau nisbi artinya relatif, berarti lawan katanya absolut. Ya, absolut. Jadi itu sangat absolut. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Oh, tapi sebelum kita lanjut, coba teman-teman ingat nggak yang ini? Lawan katanya mudorot. Mudorot artinya tadi apa? Mudorot. Nah, lupa lagi kan. Mudorot artinya kerugian. Berarti untung. Niscaya, boleh tidak, sempit, longgar. Ini sambil nginget-inget ya, rentan, kebal. Lawan kata sumir, panjang. Oke, itu secara kita untuk mengingat-ingat ya. Karena semakin sering teman-teman mengerjakan soal seperti ini, maka akan semakin mudah nanti ketika tes. Oke, sekarang kita lanjut di abstrak. Kira-kira apa sih persamaan dari abstrak dulu? Ada yang tahu nggak artinya? Kalau sudah tahu, kira-kira lawan katanya apa? Niskala, berwujud, tidak berbeda, mujarad, terlihat. Ada yang tahu nggak artinya abstrak? Oh, gambarnya itu abstrak. Wujudnya abstrak. Ya, artinya tidak berwujud. Ya, gambarnya itu nggak jelas. Kalau ada pelukis abstrak itu kan gambarnya nggak jelas gitu ya, coret-coretan gitu. Apa sih gambarnya? Ya, itu namanya gambar abstrak atau tidak berwujud. Ya jelas kalau tidak berwujud, lawan katanya berwujud. Imperfect. Ya, kira-kira apa lawan katanya? Gagal, berhasil, sempurna, kuat, menyeluruh. Ada yang tahu nggak artinya? Dari kata-kata perfect. Perfect itu artinya sempurna. Tapi ingat di sini ada kata im. Im itu artinya tidak. Nah, jadi tidak sempurna, lawan katanya sempurna. Karena ketambahan huruf im ya. Ketambahan suku kata im. Jadinya tidak sempurna. Tapi kalau cuma perfect, ini artinya sempurna. Berarti lawan katanya imperfect atau tidak sempurna. Oke. Kita lanjut. Universal, lawan katanya apa? Global, modial, partial, primordial, tradisional. Oke. Universal ya artinya menyeluruh. Ya, menyeluruh. Biasanya digambarkan dengan bumi ya, menyeluruh. Kalau
pengertiannya universal menyeluruh, berarti lawan katanya parsial. Parsial itu apa? Bagian. Ada menyeluruh. Misalnya kakak kasih contoh nih. Misalnya mobil itu termasuk apa? Parsial. Sepeda parsial. Motor parsial. Apa universalnya? Universalnya namanya alat transportasi. Ini alat transportasi. Ini universal, yang ini parsial, bagian dari ini, gitu ya. Oke, lanjut. Asing. Ada orang asing. Berarti artinya apa? Biasanya kita identikan dengan wisatawan. Ya, artinya dia itu berbeda. Ya, berbeda, aneh, tidak biasa. Berarti lawan katanya biasa. Jadi orang asing, orang yang tidak biasa atau tidak, orang yang aneh, ya. Orang yang berbeda itu namanya orang asing. Oke, kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Nomor 15, asli. Kira-kira lawan katanya apa? Murni, rendah, berbeda, mirip, imitasi. Oh, jamnya asli. Jam asli. Lawan kata asli berarti jam palsu. Ada nggak palsu? Nggak ada. Terus apa? Jawabannya imitasi. Nama lain dari palsu, imitasi. Asli kalau bahasa Inggrisnya namanya original, ya. Original, lawan katanya imitasi. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 16, pekat. Ada yang tahu nggak artinya pekat apa? Oh, cairannya pekat. Oh, airnya pekat. Kira-kira artinya apa? Pekat itu artinya kental. Sehingga lawan katanya udah pasti ya, cair. Partikelir, lawan katanya apa? Dinas, untuk umum, swasta, milik bersama, negeri. Kira-kira kita harus tahu nih, artinya partikelir itu apa? Persamaannya apa? Partikelir itu artinya bukan untuk umum. Kalau bukan untuk umum berarti bukan milik pemerintah. Kalau bukan milik pemerintah, ya bukan milik pemerintah. Berarti lawan katanya untuk umum, ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami. Ini teman-teman menambah kosakata bahasa Indonesia ya. Jadi partikelir itu artinya bukan milik umum. Unik. Oh, bajunya unik. Oh, bendanya unik. Unik itu artinya berbeda, beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain berarti jawabannya apa lawan katanya? Lain daripada yang lain, sama, berbeda, tidak lucu, khusus. Ya, udah jelas jawabannya sama. Sorry, coretannya agak gini. Sama ya. Jadi bendanya sama dengan yang lain. Kalau ada misalnya benda banyak, ya kan, benda banyak itu kan. Ini warnanya beda sendiri. Berarti ini unik. Kalau unik berarti berbeda. Lawan katanya sama gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19 sama 20. Mapan. Oh, hidupnya mapan. Lawan katanya apa? Berkurang, melemah, menyusut, goyah, menurun. Oke, ini agak tricky banget ya jawabannya. Mapan itu artinya kokoh. Wah, rumah tangganya kokoh atau baik atau stabil, ya itu sama aja. Sehingga lawan katanya goyah. Ya, jadi keluarga itu goyah, nggak mapan, gitu, nggak kokoh. Eksklusif, lawan katanya apa? Termasuk, khusus, bukan utama, murah, murahan. Oh, barang itu eksklusif untuk Anda. Nah, eksklusif. Kira-kira apa lawan katanya? Yuk. Kalau eksklusif itu artinya terpisah dari yang lain. Artinya khusus untuk orang-orang tertentu. Berarti lawan katanya termasuk. Oke, itu ya. Sambil diingat-ingat tadi lawan kata unik sama. Lawan kata universal parsial, asing biasa, asli imitasi.
Oke, nah ini cara teman-teman untuk menambah kosakata, pembendaharaan kata, sehingga ketika menjawab soal tentang antonim, teman-teman lebih mudah dan cepat. Kuncinya cepat dan tepat, karena ini ada waktunya ya. Jadi teman-teman nggak boleh lengah. Oke, itu 20 soal tentang tes antonim atau tes lawan kata. Kita akan lanjutkan tes-tes yang lain ya, karena tes psikotes ini macamnya ada banyak ya. Nanti kita akan pelajari lagi, masih ada tes ketelitian, tes kemampuan kuantitatif, terus ada lagi angka berpola. Nah, gini. Kita akan belajar ini tapi di video selanjutnya. Oleh karena itu, buat teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe agar terus mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dan saya doakan teman-teman yang belajar untuk tes Polri tahun 2022, saya doakan teman-teman bisa lolos dan menjadi anggota Polri tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja. See you next time. Salam produktif.